Shalom jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya sukacita surga mengalir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita untuk kita menyembah Dia, menyembah Allah yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau yang layak disembah. Yesus Raja berkuasa dalam hidup kita. Diserahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Semakin serupa dengan gambaran-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan.
setiap kata Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidup
Mari jemaat, kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita untuk kita menerima taburan firman Tuhan. Biarlah melalui taburan firman Tuhan ini kita dapat dikuatkan terus di dalam Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.
Shalom jemaat, pada hari ini kita kembali lagi ada di tengah-tengah hari Minggu yang sangat luar biasa. Kita baru saja mendengarkan sebuah pujian penyembahan yang saya berdoa dapat menghibur kita, dapat memberi semangat pada kita, dan juga dapat menguatkan tidak hanya saudara tapi sekeliling saudara. Dan saya berdoa semoga pujian penyembahan yang kita naikkan itu dapat membuat kita semakin ngerti kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Pada hari ini, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji, untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan penghiburan bagi kita semua. Amin saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur atas hari Minggu ini. Pada hari ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati kami, Engkau urapi kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu agar jemaat-Mu dapat mengerti setiap firman yang disampaikan. Agar setiap firman dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan saudara. Saudara, kita tahu bahwa masa sulit sedang kita alami. Karena masa sulit ini tentu saja kita, Anda dan saudara perlu pegangan dalam hidup ini. Kita perlu jaminan, kita perlu jalan keluar agar kita semua dapat lepas dari masalah yang kita alami pada hari ini. Ini masalah tidak hanya Anda, tidak hanya sekeliling Anda, tapi kita semua, seluruh dunia mengalami masalah yang sama. Kita perlu jawaban atas permasalahan yang ada. Kita perlu jawaban atas apa yang kita hadapi pada hari-hari ini. Kita perlu sebuah terobosan, kita perlu sebuah pintu yang terbuka untuk dapat kita keluar dari ketakutan, kita keluar dari kekhawatiran, dan kita keluar dari masalah itu sendiri. Karena semuanya saudara, semuanya itu tidak serba pasti hari ini, tidak ada yang pasti. Hari ini PPKM kita berdoa Tuhan semoga PPKM-nya berhenti, ternyata enggak. Tuhan besok saya kepengen supaya COVID-nya menurun, ternyata naik. Besok turun, besok naik. Tidak ada yang pasti dalam kehidupan ini. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi jawaban buat kita semua. Dapat menjadi penghiburan. Saudara dapat diberkati melalui firman Tuhan. Dan mendapatkan jalan keluar dalam kehidupan kita sehari-hari saudara. Pada hari ini saudara, kita kembali dalam rangkaian kita membahas nama-nama Tuhan. Kalau minggu pertama kita membahas mengenai Jehovah Shalom, lalu ada Jehovah Shammah. Nah, saudara Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membahas sebuah nama yang saya pasti yakin ini menguatkan kita semua. Yaitu apa? Jehovah Rohi. Sama-sama kita katakan Jehovah Rohi. Jehovah Rohi itu apa artinya? Jehovah Rohi itu artinya Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Bahwa Tuhan itu adalah seorang gembala. Kata Tuhan adalah gembala, kata gembala itu sendiri, itu adalah penggambaran nama Tuhan. Penggambaran fungsi Tuhan yang paling banyak dibahas di perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi sering banget kita mendengarkan gembala yang baik. Tuhan adalah gembala, sang gembala agung. Jadi benar-benar nama gembala itu disematkan dalam diri Tuhan. Dan pada hari ini kita akan belajar mengenai itu. Ini penting saudara. Kita sering mendengar kata gembala pada saat ada ibadah pemakaman. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku dan lain-lain. Tetapi gembala itu sendiri memiliki makna yang lebih luas. Penting sekali kita merasakan kalau ada gembala. Gembala berfungsi sebagai backingan kita, sebagai orang yang menjamin kita. Bayangkan saudara, dulu waktu kecil kita punya orang tua, kalau kita ada masalah orang tua kita yang maju. Dulu waktu kita punya kakak atau waktu kita ada guru, kalau ada masalah ada yang maju duluan, ada yang membacking duluan. Lalu berkata jangan khawatir, tak beresin aja ya, gitu kan. Tenang, tak beresin nak, gitu. Dan maka hati kita akan menjadi tenang.
Oleh sebab itu saudara, saya berdoa supaya dengan kita mengerti dan tahu bahwa Tuhan adalah gembala kita, bahwa Tuhan adalah Jehovah Rohi, gembala yang baik, maka kita akan lebih tenang dalam menghadapi kehidupan ini. Terutama kehidupan dalam lembah kekelaman seperti saat ini. Banyak kabar buruk, banyak kabar duka, banyak kabar kita memerlukan oksigen, memerlukan obat yang di mana-mana habis, rumah sakit penuh. Sekeliling kita menghadapi lembah kekelaman. Dan Jehovah Rohi, Tuhan adalah gembala tidak hanya di masa sukar, tapi di masa kekelaman. Mari kita baca saudara dalam Mazmur 23 ayat 1 dan sampai ayat 6. Berkata begini, Mazmur Daud. Tuhan gembala yang baik. Waduh, dari judulnya aja kita udah tahu. Statement Tuhan adalah gembala yang baik. Ayat pertama Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku. Dengan minyak pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, amin, amin saudara. Dikatakan ayat pertama, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah Jehovah Rohiku. Dan apa? Takkan kekurangan aku. Bahasa Inggrisnya, I'm lack of nothing. I shall not want. Tuhan itu adalah gembalaku, maka aku tidak akan kekurangan. Daud ingin mengatakan bahwa Tuhan itu gembalaku, sebuah pernyataan yang mana pada saat saya menjadikan Tuhan adalah gembala, maka hidupku tak akan kekurangan. Ada hubungan sebab akibat. Kalau aku menjadikan Tuhan gembalaku, maka tak akan kekurangan aku. Kalau aku mau hidupku tidak kekurangan, cukup, I shall not want, maka aku akan menjadikan Tuhan dan harus menjadikan Tuhan sebagai gembala, sebagai Jehovah Rohiku. Intinya ada asap, ada api. Ada harga atau ada pernyataan yang harus dibayar. Tuhan adalah gembalaku, sebuah makna atau sebuah sikap hati berserah, kerendahan hati, dan pernyataan bahwa ya Tuhan adalah gembalaku. Ya aku berserah kepada Tuhan. Takkan kekurangan aku. Saudara, kita punya gembala yang agung, saudara. Saudara, kalau kita baca dalam Mazmur 22, bukan 23, di situ Daud merasakan sebuah permasalahan yang besar. Dia terancam, dia merasa Tuhan tidak menjawab doanya. Tetapi di ayat 23 dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya apa saudara? Dalam kehidupan orang percaya, kita seringkali diizinkan Tuhan, atau mungkin karena kesalahan kita, saudara, kita mengalami permasalahan. Tetapi arti takkan kekurangan aku, artinya walaupun kita dalam masalah, walaupun Daud menghadapi banyak masalah, tapi ada gembala, hidup saya aman. Ada gembala, pintu akan dibukakan. Ada gembala, ada hikmat untuk menyelesaikan masalah. Dan kita bisa berkata cukup, Christ is enough. Ada gembala walaupun saya menghadapi permasalahan hidup. Saya yakin gembala saya ada di pihak saya. Saya percaya gembala saya ada di pihak saya. Kata gembala itu berarti teman, sahabat, mentor, atau pembimbing saudara. Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita pilih kepada pegangan yang tepat. Mari kita pilih kepada sandaran yang tepat. Bapak Ibu Saudara,
pilih dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan rumah tangga, peganganmu apa hari ini? Apakah engkau sudah tepat pegangannya? Apakah engkau pegangannya berita hoax? Peganganmu setiap pagi Bapak Ibu melihat berita, waduh nyebar-nyebarin berita itu kan hobi baru ya Bapak Ibu ya. Kita nyebar, waduh obat COVID, susu beruang yang bukan susunya beruang semisalnya. Taruh pegangan kita kepada firman Tuhan, kepada kuasa firman Tuhan. Tuhan adalah gembala kita. Saudara, manusia ini banyak kekurangan. Saya sebagai hamba Tuhan banyak kekurangan. Bapak Ibu sekalian tuh banyak kekurangan. Hari ini kita bilang A, besok kita bilang B. Hari ini kita janji A, besok nggak bisa menepatinya. Bahkan kita percaya hari ini, wah kita adalah umat pemenang, kita adalah umat yang paling hebat segala macam. Tapi karena kelemahan manusia, kita kalah dengan virus. Kita khawatir dengan virus yang ada. Manusia banyak kekurangan, makanya kita perlu pegangan. Siapa pegangannya? Tuhan, Jehovah Rohi, gembalaku. Gembala Anda dan saudara. Kita perlu gembala. Hari-hari di mana kita merasa tidak perlu lagi untuk kita stres, tidak perlu lagi merasa khawatir. Ya ada kekhawatiran dalam diri kita, ya ada ketakutan, tapi kita nggak boleh tinggal dalam kekhawatiran dan ketakutan. Karena apa? Ada yang megangin kita. Siapa? Gembala kita. Gembala yang baik. Gembala yang setia kepada kita. Pada saat kita tidak berpegang dan berdiri dalam kaki kita sendiri tanpa gembala, maka kita akan menderita karena menghadapi semuanya dengan kaki kita sendiri. Tuhan itu menciptakan kita, saudara, untuk dikasihi Tuhan, untuk disayang Tuhan. Saudara begini, saudara, kita merasa bahwa kita ini domba kan, saudara. Nah, dalam perjanjian lama, dombanya itu domba apa? Apa domba Australia yang imut-imut, gemuk, seperti yang digambar-gambar atau Shaun on the sheep gitu? Enggak, saudara. Domba yang diceritakan atau yang dimaksud Daud adalah domba ekor gemuk namanya. Fatted tail, atau di Israel atau di Timur Tengah namanya domba awasi. Nah, begini, ini ada fotonya domba awasi. Domba awasi itulah domba ekor gemuk, saudara. Seekor domba ternak yang mana sudah hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan 3000 sebelum Masehi. Bisa dilihat dari Keluaran, bisa dilihat dari Imamat. Domba ini adalah domba yang kuat, mampu beradaptasi, mampu melawan parasit, saudara, kuat tahan banting. Tidak seperti domba-domba yang digambarkan selama ini, yang lemah, tidak tahan terhadap apapun. Bahkan domba awasi memiliki tanduk, saudara. Bisa memiliki pertahanan diri. Tapi kalau kita rasakan, itulah kita manusia, benar? Manusia itu kuat, bisa bertahan diri. Tetapi seperti domba awasi, yang mana domba awasi itu diciptakan untuk domba ternak, begitu dengan kita. Kita diciptakan untuk hidup dan bergantung kepada Tuhan. Sebagai manusia kita tidak bisa bertahan hidup tanpa Allah. Seperti awasi tidak bisa hidup tanpa gembala. Tetapi tidak akan pernah hidup utuh. Kita bisa hidup mungkin, tapi kita nggak bisa hidup utuh. Karena kita diciptakan untuk bergantung kepada Allah itu sendiri, saudara. Ada bilang, ya, saya, Pak Pendeta, saya bisa kok hidup sendiri tanpa Allah. Iya, tapi hidupmu nggak utuh. Firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 27 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Pertanyaannya, kalau pada saat kita berkata, yes, amin, saya mau jadikan Tuhan gembala. Ya, Anda sepakat dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dengan keluarga semuanya. Anda sepakat, ya saya ingin menjadikan Tuhan gembala saya. Tetapi apakah engkau mendengarkan suara Tuhan? Apakah engkau dikenal oleh Tuhan? Pada saat kita menjadikan Tuhan gembala, maka kita harus mengikuti firman Tuhan. Maka kita harus mengikuti apa menjadi kata-kata dari gembala itu, saudara.
pada saat kita mendapatkan atau kita menganggap bahwa Tuhan adalah gembala kita, maka ada hal-hal yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bahas sama-sama apa yang gembala berikan saat kita domba itu ada di lembah kelam, ada di tengah-tengah permasalahan seperti ini. Emang apa sih untungnya kalau kita menjadikan Tuhan adalah gembala kita? Apa untungnya? Apa yang Tuhan berikan pada saat kita menjadikan Tuhan itu gembala kita? Saat kita domba itu ada dalam lembah kelam. Apa yang diberikan Tuhan? Yang pertama, Tuhan itu menyertai. Katakan sama-sama menyertai. Menyertai. Menyertai bagaimana? Dia gembala yang menyertai dengan peduli, saudara. Saudara, banyak orang-orang yang secara fisik menyertai, tetapi kadang-kadang gak peduli. Ada pasangan gitu ya, wah istrinya sakit. Ya suami ada di rumah, tetapi mungkin dia gak peduli. Istrinya mau sakit kek, mau gimana kek, gak peduli. Awal-awal pacaran, wah selalu bersama, berdua, lewati gunung dan lembah, hujan dan panas, laut dan api, bersama-sama. Tapi setelah setahun pacaran, ya sih masih bersama, tapi Anda mulai tidak peduli. Gembala yang baik, dia menyertai karena dia peduli. Menyertai dengan peduli. Dalam Mazmur 23 ayat 2-3 berkata begini, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh apa? Karena namanya. Saudara, mungkin saudara berkata, rumput hijau. Wah, kita membayangkan ya, oh rumput hijau itu gimana? Oh, rumput hijau itu seperti yang ada di gambar ini, saudara. Rumput hijau, kita tenang seperti surga, tidak panas, tidak kedinginan. Pokoknya tenang. Tetapi yang ingin saya kasih tahu begini, saudara. Bahwa di Israel, rumput hijau itu bukan seperti yang digambar ini. Tetapi rumput hijau, padang rumput hijau seperti yang digambar ini, saudara. Gersang, saudara. Gak ada tuh indah-indahnya. Tetapi disitulah letak penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Lalu orang berkata, loh mana rumput hijaunya? Mana rumputnya? Itu seakan-akan domba-dombanya itu, domba-domba awasi itu makan batu. Enggak, saudara. Ini saya tunjukkan. Nah, di gambar ini yang disebut dengan rumput hijau atau green pasture. Di rumput hijau di Israel jarang ada hujan. Padang rumput hijau Israel yang digambarkan jarang ada hujan. Panas terus, saudara. Tetapi bagaimana ada rumput-rumput yang hijau seperti yang digambar ini, yang walaupun jarang. Jadi setiap pagi, saudara, ada embun yang mana menimbulkan sebuah pertumbuhan dari rumput di sela-sela batu. Nah, ini adalah fungsi gembala pada saat membawa domba-domba. Dia akan membawa domba-domba untuk makan rumput-rumput di sela-sela batu itu dengan nikmatnya. Artinya apa? Rumput hijau, green pastures, menyatakan bahwa hari ini Tuhan membawa kita dan menyediakan kita. Besok kita serahkan kepada Tuhan. Karena besok kita nggak tahu Tuhan akan membawa kita kemana. Sekali lagi, green pasture berarti bahwa hari ini Tuhan menyertai kita dan menyediakan. Besok adalah tanggung jawab Tuhan. Besok kita akan menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk kita dibawa Tuhan kemana. Tuhan menyertai karena Tuhan peduli. Dikatakan bahwa membaringkan, membimbing, menyegarkan jiwaku, menuntun. Itu adalah sebuah peran aktif, saudara. Peran aktif Tuhan untuk memelihara. Karena dia Tuhan, karena dia maha kuasa. Karena dia ingin menunjukkan, nih aku Jehovah Rohi. Tidak ada yang tidak mungkin bagiku. Bapak-bapak atau pria-pria, kita memiliki sebuah pride, sebuah harga diri yang mana aku harus dianggap sama keluarga, aku harus dianggap sama wanita, aku harus dianggap di tempat kerja. Karena pride kita.
Tuhan pengen dia dianggap, pengen dia dilihat, pengen dia dianggap bahwa dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Karena apa? Karena dia ada Jehovah Rohi, Allah adalah gembalaku. Karena dia ingin menyertai kita, karena dia adalah gembala yang peduli. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, semuanya mungkin. Makanya dia menyertai kita dan kita harus tahu. Ngeh bahwa dia adalah gembala. Membaringkan, membimbing, menyegarkan, menuntun adalah peran aktif. Bukannya dia adalah Tuhan yang nunggu, aku kan Tuhan harus dihormati dulu. Enggak, Tuhan adalah Tuhan yang aktif. Tuhan yang mau, dia yang aktif. Untuk dia memberikan, menyertai kita. Karena dia adalah gembala yang peduli dalam kehidupan kita. Kenapa? Oleh karena nama Tuhan. Oleh karena dia adalah Jehovah Rohi. Oleh karena nama Tuhan. Dikatakan oleh karena namanya. Jadi mari kita mari kita taruh dalam pikiran kita. Saya berdoa supaya Anda semua, pria, wanita, tua, muda, bahwa Tuhan menyertai kita. Jehovah Rohi itu ada untuk kita. Untuk berjalan menyertai kita dalam lembah kekelaman. Semuanya ini dapat terjadi kalau kita menjadikan Tuhan adalah gembala kita. Kita tahu Tuhan adalah gembala menyertai kita, dia peduli. Oleh sebab itu kita harusnya tidak tinggal lagi dalam kekhawatiran. Saudara, Daud bersandar kepada Tuhan sehingga dia bisa melalui Goliat. Dia bisa melalui pasal 22. Karena Daud tahu siapa gembalanya. Sebagai domba, kita harus seperti domba, saudara. Kita harus tahu bahwa kita tidak bisa berjuang sendiri, tidak bisa melangkah sendiri. Karena apa? Karena kita itu domba yang membutuhkan gembala untuk memimpin kita. Ya, kita harus berusaha dengan yang terbaik. Anda sebagai pelajar, adik-adik semua, lakukan yang terbaik dalam sekolahmu. Orang tua lakukan yang terbaik, walaupun ibu-ibu, walaupun sekolah online nih, banyak ibu-ibu yang ngeluh, waduh, saya udah gak bisa matematika lagi. Saya harus ngajari matematika lagi. Apalagi bahasa Inggris lagi, waduh lidah saya harus saya kerok. Tapi itulah. Tapi kita punya gembala, kita berusaha yang terbaik, tapi kita gak boleh stres, saudara. Saudara, saya itu sebagai gembala, hamba Tuhan banyak kekurangan. Saya itu nggak gampang ingat nama. Saya stres dulu, saudara. Saya nggak bisa ingat ayat. Saya stres, saudara. Saya nggak bisa ingat, waduh ini pasal berapa. Saya stres, saudara. Kenapa? Karena saya nggak jago matematika, saudara. Percayalah, saya sudah mencoba. Kursus-kursus dan sebagainya macam. Saya sudah mencoba. Dan saya stres, gimana ini? Suatu saat saya tanya kepada seorang hamba Tuhan, senior, pastor bagaimana ya supaya saya ingat nama orang yang saya kenali. Lalu dia menjawab dengan lantang dan berkata, pendeta juga manusia, katanya. Ya, pendeta banyak kekurangan. Saya dulu, gak bisa masuk IPA, stres. Waduh, gak bisa matematika, stres. Mama saya, gak bisa masuk IPA. Banyak, saudara. Ibu-ibu, kalau anakmu gak bisa matematika, gak bisa masuk IPA, jangan dimarahin. Karena Tuhan menanamkan benih yang lain. Banyak kok di dunia ini yang gak bisa matematika dan gak masuk IPA, yang sukses, yang berhasil, yang mempermuliakan nama Tuhan kan. Oleh sebab itu, biarkan Tuhan bekerja terhadap anak-anakmu. Yang engkau lakukan adalah apa? Pada saat malam, engkau mendoakannya. Bapak-bapak, kadang-kadang kita kalah loh. Jam doanya terhadap wanita. Wanita tuh kayaknya kalau ada ibadah, doa wanita semua. Engkau adalah imam, maka engkau harus berdoa terhadap anak-anakmu. Gembala yang baik. Jehovah Rohi itu menyertai karena dia peduli. Yang kedua, Jehovah Rohi, Allah adalah gembalaku. Dia tidak hanya menyertai, tapi dia melindungi. Dia gembala yang maha kuasa. Saudara, dalam Mazmur 23 ayat 4-5 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu,
itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Allah yang maha kuasa itu saudara. Allah yang bertahta atas umatnya, pencipta langit bumi itu. Siapa yang gak percaya? Siapa yang percaya bahwa Allah berkuasa? Semuanya percaya. Dan itu adalah gembala kita. Dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Lembah kekelamanmu apa hari ini? Pekerjaan, urusan keluarga. Hari-hari ini anggap perceraian meningkat. Karena apa? Karena semua pada PPKM, work from home. Yang tadinya hanya ketemu 3, 4, 5 jam sehari, ini 24 jam ketemu sehari. Berantem. Lembah kelamaanmu apa? Apa engkau takut? Wajar. Tapi engkau gak boleh tinggal dalam ketakutan. Karena ada Tuhan yang maha kuasa menyertai engkau. Gada Tuhan melindungi kita. Tongkat Tuhan menuntun. Di Israel itu, tongkat itu, gembala itu ada di atas, saudara. Ada di depan. Kalau di Indonesia kan di belakang tuh gembalanya. Kalau di Israel, gembala di depan, maka domba mendengarkan suara tongkat gembala dan diikuti. Gada untuk melindungi. Gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku, saudara. Lembah kekelamanmu, jangan kau takutkan. Aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab Tuhan besertaku, saudara. Tuhan melindungi kita karena Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan adalah Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Amin, saudara. Dikatakan bahwa gadamu dan tongkatmu itu adalah yang melindungi kita, saudara. Puji Tuhan, saudara. Dalam Yesaya 43 ayat 3 dikatakan, apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pada saat kita mengizinkan gembala itu menyertai kita, maka ada perlindungan. Tuhan selalu ada walau kita sering gak berasa, Dia ada. Dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Mengurapi itu ada sebuah covenant, ada sebuah seal, protection, ada sebuah perlindungan, saudara. Pialaku penuh melimpah, saudara. Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang gampang ditemui, gampang digapai. Gak perlu mandi, Dia akan hadir, saudara. Apapun yang kita lakukan pada saat kita bilang, Tuhan aku mau engkau hadir, Dia akan hadir. Saat engkau berdosa, Dia ada. Saat engkau melakukan kesalahan, Dia ada. Saat engkau habis pakai narkoba pun, pada saat engkau membutuhkan Tuhan, Dia ada. Engkau panggil Dia, Dia akan selalu hadir. Saat-saat ini mari sadar bahwa Tuhan, gembala yang agung itu melindungi kita, saudara. Dalam Mazmur 46 ayat 1-3 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang. Di dalam laut sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Allah itu perlindungan bagi kita. Perlindungan dan kekuatan penolong kesesakan dikatakan apa? Sangat terbukti. Oleh sebab itu, kita jangan lihat kekurangan Allah. Kayaknya Allah kurang tidak menjawab doaku. Lihat masa lalu bagaimana Allah menjawab doamu. Amin. Allah menjawab doamu. Tetapi pada saat dari 10 doa Allah menunjukkan kedaulatannya dengan tidak membukakan pintu untuk doa yang satu, bukan berarti Allah tidak baik. Allah mau memberikan yang terbaik bagi engkau, saudara. Yang ketiga, saudara, apa yang dilakukan gembala pada saat kita menjadikan Tuhan adalah gembala? Apa yang dilakukan Allah
di masa kelam pada saat kita menjadikan Tuhan gembala. Yang pertama, Tuhan menyertai karena Tuhan setia. Yang kedua, Tuhan melindungi karena Dia Maha Kuasa. Yang ketiga, Tuhan menjamin. Katakan sama-sama, menjamin. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa jaminan itu perlu kita dapatkan di tengah-tengah masalah ini. Kenapa kita percaya bahwa Tuhan itu bakal menjamin hidup kita? Karena Tuhan, Dia adalah gembala yang setia. Dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 tadi kita baca, di ayat 6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jaminan, saudara. Sang penjamin hidup itu ada untuk kita. Dia menjaminkan hidup kekal. Dia menjaminkan surga. Bahkan Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita yang tidak layak ini. Makanya hidup kita ini perlu gembala karena Dia adalah gembala yang menjamin hidup kita. Karena Dia adalah gembala yang setia. Orang setia itu banyak. Orang yang setia senantiasa itu yang garang, saudara. Jaminan sang penjamin. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti engkau seumur hidup. Dalam bahasa Ibrani kata akan mengikuti kita. Bahwa kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Artinya bahwa engkau akan dikejar dengan kebajikan dan kemurahan. Kalau engkau menjadikan Yesus gembalamu. Gembalaku mendengarkan suaraku. Engkau berkata, aku udah menjadikan gembala. Aku udah ke gereja. Oh, jangan salah, saudara. Ke gereja bukan jaminan engkau mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Engkau akan dikejar dan kemurahan dan kebajikan dalam hidupmu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kebajikan dan kemurahan akan mengejar engkau. Makanya kita orang Kristen tidak percaya ada hari baik atau hari buruk. Semua hari, harinya Tuhan. Harinya luar biasa. Ada orang berkata, aku mau buka tempat jualan usaha hari ini, hari Selasa atau hari Kamis karena hari baik. Enggak, saudara. Pada saat kau mendoakan dan menjadikan Tuhan gembala atas usahamu, maka Tuhan akan beracara. Saya berdoa, Tuhan akan memberkati usahamu. Saya berdoa, Tuhan akan memberkati pernikahanmu. Makanya gak usah bilang, wah hari ini hari baik, hari ini hari baik. Kau angkat itu ke dalam tangan Tuhan. Dan saya berdoa, Tuhan akan menyertai saudara. Masalahnya, kita ini baru berasa dan mencari Tuhan kalau kita dikejar masalah. Salah, saudara, kita dikejar kebajikan dan kemurahan, bukan dikejar masalah terus. Makanya kita jadikan Tuhan gembala kita. Kita jadikan Tuhan pegangan hidup kita. Dia adalah Tuhan yang menyertai, membimbing, melindungi dan menjamin. Kadang kita gak bersyukur bahwa kita udah dijamin hidup yang kekal. Harta orang percaya itu adalah kita mendapatkan hidup kekal itu, saudara. Jaminannya hidup kekal. Makanya kita mengerahkan semua yang ada di bumi ini. Kita lupa bahwa bumi ini bukan rumah kita. Bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik. Gembala itu telah memberikan yang terbaik, saudara. Oleh sebab itu kita tahu penjamin itu adalah penjamin yang setia. Penjamin itu, penjamin yang tidak ada temponya. Oke, saya jamin kamu ya kalau kamu baik. Saya jamin kamu ya 5 tahun aja. Enggak, Dia akan menjamin menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia jamin kita saat menjalani perjuangan iman ini. Dalam perjuangan iman kita gak berasa jaminan karena kita buka celah, saudara. Kita gak berasa mana ada jaminan Tuhan hidupku seperti ini. Mari kita periksa. Bapak-bapak, mari kita periksa caramu berusaha. Mari kita periksa apakah engkau setia mengasihi keluargamu. Apa engkau membuka celah? Anak-anak muda, bagaimana engkau hidup? Apakah engkau membuka celah? Sehingga engkau tidak tahu ada penjamin itu. Dalam perjuangan iman ada yang menjamin hidupmu. Jaminan itu hanya dapat dari Gembala Agung kita. Yang apa?
yang setia. Yang setia saudara, setianya juga tidak cuman hari Senin aja, setia Senin sampai Senin 24 jam. Kitanya yang sering gak setia. Jangan khawatir, ada Tuhan. Kata-kata ini, jangan khawatir, ada Tuhan. Sangat sulit diucapkan akhir-akhir ini bukan? Kata-kata jangan khawatir, ada Tuhan ini. Di tengah-tengah pandemi yang ada, di tengah-tengah kesulitan yang ada, makin susah saudara. Ada seorang, saya kenal saudara, ada seorang om saudara, yang mana anak-anaknya adalah hamba-hamba Tuhan. Om ini begitu mengasihi Tuhan. Tapi dia memiliki sakit jantung saudara. Yang mana dia harus diberi sebuah alat, entah pacu jantung, entah monitor jantung. Tapi sebenarnya dia nggak mau. Tapi anak-anaknya mendorong itu. Lalu di hari H dia mengurungkan niat. Dia bilang, nyawa saya ini milik Tuhan. Kalau kejadian apa-apa bagaimana, kata anak-anaknya. Dia bilang, jangan khawatir, ada Tuhan Yesus. Hari-hari ini saudara, mari engkau jadikan gembala itu sebagai penolong, sebagai orang yang engkau pegang. Karena dia menyertai, dia melindungi, dan dia setia saudara untuk menjamin. Katakan sama-sama, kan ada Tuhan Yesus. Kan ada Tuhan Yesus saudara. Kadang-kadang kita pada saat kita sesak, Bapak Ibu engkau sesak, mari sama-sama katakan, kan ada Tuhan Yesus. Ulangan 31 berkata begini, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, janganlah takut, janganlah patah hati. Keadaan kita saat ini bukanlah garis akhir, tetapi ada harapan di depan. Ada Tuhan, kan ada Tuhan Yesus. Ada jaminan. Dikatakan ayat terakhir, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bahwa hadirat Tuhan, rumah Tuhan adalah kesukaan orang percaya. Di mana kita bisa merasakan Tuhan hadir, gembala hadir. Apa yang gembala berikan saat kita domba ada di lembah kelam? Yang pertama, menyertai karena dia gembala yang menyertai dengan peduli. Yang kedua, melindungi. Dia gembala yang maha kuasa. Yang ketiga, menjamin. Dia gembala yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan menyertai kami. Kami berdoa Tuhan agar Engkau berkati kami, Engkau urapi kami Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang tahu bahwa Tuhan adalah gembala kami. Tuhan adalah yang menyertai, melindungi, dan menjamin kami. Menteraikan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi ayah-ayah yang mungkin khawatir akan masa depan anaknya. Engkau berikan ketenangan karena Tuhan adalah gembala. Ibu-ibu berikan ketenangan karena Tuhan adalah gembala. Anak-anak muda mungkin kau khawatir bagaimana masa depanmu. Tuhan adalah gembalamu yang menjamin kamu. Terima kasih Yesus. Berkati ibadah pada hari ini, berkati pelayan hari ini Tuhan, agar Engkau menyertai hari Minggu yang sangat luar biasa ini. Jemaat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau ringankan, yang berkekurangan Engkau cukupkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun Engkau berada, diberkatilah setiap kesehatanmu, rencanamu, berkatilah keluargamu, diberkatilah usaha dan bisnismu, diberkatilah untuk studi dan perkuliahanmu, diberkatilah setiap rencanamu bersama Tuhan. Dan engkau akan setia kepada Tuhan sampai pada kesudahannya. Amin, amin, amin. Saudara, di akhir acara nanti ada beberapa umuman yang gereja ingin sampaikan, saudara dapat simak. Puji nama Tuhan, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau Allah dan